Tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 5 November 2020, tepatnya di hari Kamis. Oke, jadi hari yang cukup menegangkan. Ya, kenapa menegangkan? Nanti ditonton saja dari awal sampai akhir ya. Di sini saya akan banyak cerita tentang kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada market ya. Jadi kemungkinan terburuk yang mungkin saja akan menimpa market seperti yang sudah di-announce beberapa waktu lalu, 1-2 minggu yang lalu. Oke, sebelumnya saya announce lagi untuk yang mau join VIP Silent Investor. Ya, jadi bagi peserta charity webinar khususnya ataupun promo karena di VIP Silent Investor baru launching, kita ada promo bagi 250 orang pertama. Ya, jadi kalau yang mau ambil promo, saya akan kasih masa expire promonya itu sampai 30 November. Jadi pada saat tanggal 30 November promonya akan ditutup dan kembali ke harga normal ya. Harga per kuartalnya 350.000 teman-teman. Jadi ini project baru, saran saya coba dulu satu kuartal ya. Kalau cocok baru lanjut. Karena memang ini program terbaru dari kami, fasilitas terbaru, jauh berbeda sekali dengan VIP Silent Trader. Jadi kalau teman-teman yang mau coba boleh ya. Karena apa? Karena saya rasa 350.000 per 3 bulan, berarti kan sebulan hanya sekitar berapa tuh? 116.000 ya. 116.000 dibagi 30 hari itu nggak nyampe 4.000 rupiah. Jadi kita cukup hemat 4.000 rupiah sehari, kita sudah dapat bimbingan terkait saham investasi, dan itu saya rasa bukan hal yang material ya. Harusnya 4.000, kita boros pun lebih dari 4.000, puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Oke, yang mau cetak ke saya aja Star Silent, karena publish rekomendasinya akan resmi publish insya Allah tanggal 15 November ya, itu dalam bentuk PDF researchnya gitu kan. Jadi kita juga akan melakukan pembelian mulai nanti tanggal 15 November ya, atau bisa lebih cepat karena nanti kita mau meeting sesama member VIP Silent Investor untuk saya mau jelasin kembali mekanisme, tata cara, prosedurnya. Oke? Nah, berikutnya kita akan sedikit bahas perpolitikan. Nah ya, jadi kita akan sedikit bahas perpolitikan di US. Jadi kita akan sedikit bahas US election ya. Kita akan sedikit bahas US election yang sudah memasuki fase hitung-hitungan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini harusnya update ya. Ini harusnya update. Jadi ada kurang lebih, jadi kalau buat yang belum tahu sistem pemilu di AS ya, jadi itu kan sebenarnya dibagi jadi dua ya. Jadi ada pemilu yang oleh rakyatnya sendiri. Jadi kita sebagai rakyat warga negara AS, kita voting pemerintah ataupun presiden siapa yang terpilih oleh masyarakat. Dan tahap berikutnya itu adalah electoral college ya. Jadi electoral itu saya juga kurang tahu persis, mungkin teman-teman yang lebih paham terkait sistem pemilu US, tetapi yang saya ketahui, koreksi kalau ada salah, jadi ya penentuannya itu di elektoral. Jadi elektoral itu merupakan orang ya, orang-orang yang tersebar di seluruh berbagai negara bagian di US ya. Jadi kalau negara bagian di US kan kurang lebih ada berapa nih? Setahu saya ada 40-an lebih ya negara bagian. Ini kan kalau AS kan sistemnya negara bagian ya. Ada 48 kalau nggak salah, dan setiap negara bagian itu punya elektoralnya masing-masing. Ya, jadi elektoralnya ya mungkin kasarnya mungkin kayak DPRD-nya kali ya, ataupun DPR, saya juga kurang paham ya. Nah, intinya elektoral inilah ya yang akan menentukan. Jadi meskipun di rakyat misal menang Joe Biden, tetapi di elektoral menang Donald Trump, ya tetap menang Donald Trump. Jadi ya kasarnya ya suara rakyat itu tidak mempengaruhi hasil voting ataupun hasil siapa yang menang antara Joe Biden atau Trump. Oke? Nah, berikutnya
Nah, ini terlihat jelas ya, it takes 270 electoral votes to win the White House. Jadi butuh 270 karena berdasarkan informasi yang saya baca total elektoral itu ada sekitar 538. Jadi dia harus butuh 270 untuk memenangkannya. Jadi kalau 270 kan 270-nya misalnya Joe Biden, 268-nya Donald Trump. Jadi pas 538-nya. Jadi kalau 269, nah itu seri. Dan kalau seri saya nggak tahu sih, saya kurang tahu sistemnya akan seperti apa. Mungkin akan ditentukan oleh DPR. Ya, kalau seri saya juga nggak ngerti ya, ataupun senat dari Amerika Serikat saya juga kurang paham. Tetapi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, per video kali ini saya buat, Joe Biden masih unggul. Oke, Joe Biden masih unggul. Cuman beberapa grup komunitas yang saya baca, ya banyak yang mengutarakan bahwa negara bagian elektoral yang belum voting, ya yang belum terhitung votingnya, itu mayoritas negara-negara bagian yang pro dengan Donald Trump. Jadi terlihat sekarang mungkin Joe Biden unggul, tapi yang saya baca, ya ini yang saya baca ya, bisa salah bisa benar. Ya, justru banyak yang bilang bahwa yang sudah voting untuk Joe Biden sudah habis. Ya, sisanya tinggal pendukung-pendukungnya si Donald Trump yang belum voting. Jadi, mungkin saja akan berbalik arah. Ya, mungkin saja akan berbalik arah sehingga misalnya Trump yang menang. Tetapi, ya kita kan nggak ada yang tahu. Saya pun nggak ngikut perpolitikan di sana. Jadi, ya percuma juga menebak siapa yang menang. Tetapi yang terpenting ialah bagaimana dampaknya ke market. Nah, kalau kita cek Dow Jones Futures-nya, ya, ini masih naik turun, benar-benar stabil. Kalau Joe Biden-nya unggul, naik cepat, marketnya hijau-hijau-hijau. Kalau Donald Trump tiba-tiba membalap, marketnya Dow Jones-nya turun. Ya kalau teman-teman perhatikan tuh kayak benar-benar halilintar, roller coaster, naik turun. Ya, nah kalau saya perhatikan, ya jadi kalau Joe Biden menang, ya harusnya akan lebih direspon positif oleh market. Kenapa? Karena satu, mungkin saja perang dagang akan usai di satu sisi. Karena ya kalau Donald Trump kan mungkin tipenya mungkin agak dia membela dan fokus dengan negara sendiri Amerika Serikat sehingga ya dia banyak menetapkan kebijakan-kebijakan yang membuat ekonomi global pun goyang, salah satunya membuat trade war antara US dengan Tiongkok. Nah, mungkin saja ketika nanti Joe Biden yang menang dan beliau memerintah, yang jelas kebijakan akan berbeda, cara pandang berbeda, sudut pandang berbeda, sehingga mungkin saja trade war dengan Tiongkok akan selesai. Ketika trade war-nya selesai, ya tentu perekonomian seluruh negara akan kena dampak. Dampaknya apa? Dampak positif tentunya. Salah satunya ya. Jadi Cina sudah mulai open lagi impor-impornya, kegiatan sudah mulai normal karena Amerika nggak naikin tarif impor dan sebagainya. Tentu perekonomian semua negara itu akan meningkat karena hampir semua negara juga ada mitra dagang dengan Amerika dan Tiongkok. Itu sudah pasti karena dua negara ini merupakan raksasa ekonomi dunia. Nah, itu pandangan dari para analis. Saya cuma mengutip pandangan dari para analis. Nah, tetapi kalau seandainya Donald Trump kembali menang, ya ketika Donald Trump kembali menang, ya mungkin akan direspon negatif oleh investor. Ya mungkin akan direspon negatif karena ya sejauh ini memang secara ekonomi ya mungkin US lumayan ya, terutama di pasar modal karena pasar modal di Amerika Serikat itu naiknya cukup lumayan ya. Nah, tetapi saya sih belum cari datanya tentang Donald Trump ketika menang apa yang terjadi. Cuman yang saya lihat dari berbagai komunitas, saya lihat korelasi antara Dow Jones dan pergerakan electionnya, ya ini jadi agak condong ke Joe Biden. Kalau Joe Biden menang, Dow Jones-nya naik, Joe Biden kalah, Dow Jones-nya turun. Nah, itu yang saya lihat. Ya, jadi market Dow Jones akan terus bergerak naik turun sampai nanti katanya pengumuman akhirnya itu di tanggal 5 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Nah, bursa Eropa juga wait ya, menunggu hasil dari pemilu US. Oh, ini dia sudah leading 227 ya.
227213. Oke, coba kita ke kalender ya, kita cek. US, United States. Nampaknya tidak ada jadwal resminya ya. Tidak ada jadwal resmi terkait pengumuman. Tapi yang saya baca itu harusnya tanggal 5 sudah ketahuan. Ya, harusnya tanggal 5 ataupun mungkin nanti malam itu sudah ketahuan siapa yang menang. Ya, jadi ya kita tunggu saja. Intinya kita lihat respon Dow Jones seperti apa. Tentu kita berharap yang terbaik. Nah, kalau seandainya Dow Jones-nya aneh-aneh, ya market akan berbahaya. Nanti kita bahas market habis ini. Oke, coba ke berikutnya kita tinggalkan dulu tentang US, kita doakan yang terbaik. Berikutnya kita akan fokus ke Indonesia. Oke, jadi besok ya, tepatnya tanggal 5 November 2020 di hari Kamis. Ya, di jam 11, ya selalu diumumkan di jam 11. GDP growth rate, QOQ, YOY, ya akan diumumkan. Jadi GDP kita di kuartal 3 akan diumumkan besok. Jadi memang sudah, bahkan Pak Presiden kita juga sudah bilang minus 3%. Ibu Sri Mulyani, Pak Mahfud MD semua sudah menyatakan 99% resesi seperti itu. Ya, jadi apa namanya, harusnya market sudah price in. Jadi price in itu artinya ya market sudah nggak kaget ya, harganya sudah tertuang ketika market resesi. Nah, kalau memang benar sudah price in, tentu ini hal yang bagus. Jadi ketika nanti besok diumumkan ya GDP, market nggak akan goyang ya. Dalam arti mungkin terjadi panic sell, tapi nggak banyak seperti itu. Nah, karena kalau kita berkaca pada kuartal 2, di saat hari pengumumannya itu market turunnya biasa aja gitu ya, nggak banyak, justru habis itu rebound, malah turunnya beberapa hari sebelum pengumuman. Nah, hari ini ya, perdagangan hari Selasa, market turun cukup banyak ya, market turun hampir 1%. Ya, market kita terjun bebas seperti itu. Oke, market kita terjun bebas. Ya, market kita terjun bebas. Ya, sudah break tapi false break. Nah, jadi ketika kemarin bagus-bagus ya, tiba-tiba market nggak kuat naik ya, hanya cuman bertahan 0,55%. Ya, berbeda sekali dengan Dow Jones Futures yang naiknya banyak semalam. Dow Jones yang naik hampir 2,4%, tapi closingnya jelek sekali. Bahkan dia closingnya itu full ya, full tutup. Jadi low-nya dengan close-nya itu sama. Ya, jadi ini berbentuk, bahkan bentuknya bearish engulfing. Ya, ini candle kecil, ini full ditutup candle merah dengan volume yang cukup meledak. Asingnya jualan dikit-dikit ya, saya nggak tahu BBRI-nya di gimana, entah masih asing, BBRI-nya masih dijual. Oh, tapi BBCA-nya masih akum ya, BBCA masih di akum. Oh, akumnya cukup banyak ini ya, akumnya cukup banyak masih. Oke. Nah, kalau memang
apa yang terjadi gitu kepada market ya. Mungkin saya juga nggak paham kenapa marketnya drop, tapi kalaupun drop kita sudah harus anticipate. Mungkin saja ini seperti terjadi pada 3 Agustus yang lalu, di mana pengumuman GDP tanggal 5 kalau nggak salah ya, tanggal 5 atau tanggal 7, saya juga lupa. Nah, tanggal 7 diumumkan, marketnya drop, habis itu lanjut naik lagi. Tetapi jauh sebelum pengumuman GDP, market sudah di bawah turun dulu. Nah, mungkin saja hal ini terjadi sama di kuartal 3. Jadi market di bawah turun dulu, ya, tetapi besok pada saat pengumuman, itu ya mungkin turun tapi nggak banyak. Ya, jadi konsensusnya naik 5% ya, Kioki. Kalau Kioki harus positif. Kenapa? Karena kalau Kioki pun negatif, ya ini bisa terjadi panik seller berlebih. Karena apa? Karena kuartal 2 memang kan market ekonomi hancur-hancuran gitu kan, lockdown dan sebagainya, pabrik tutup, purchasing manufacturing index ya, PMI ya, indeks PMI juga di bawah 50, ya bahkan sempat ke 30 gitu kan dan sebagainya. Wajar kalau kita babak belur. Ya. Nah, tapi kalau untuk Kioki ya harusnya positif ya, jadi dari konsensus itu ibaratnya projectionnya itu 5%, jadi artinya Q2 banding Q3 naik 5%, itu bagus ya. Nah, cuman yang jadi permasalahan yang sering dijadikan patokan ialah GDP growth rate year on year-nya, bukan quarter on quartalnya. Jadi bukan QOQ tapi YOI-nya yang diperhatikan. Ya, jadi GDP growth rate YOI-nya itu yang lebih diperhatikan. Nah, kalau sampai GDP year on year-nya di bawah ekspektasi, jadi contoh analis konsensus itu predik minus 3%, pemerintah kan rata-rata predik 3%. Nah, ternyata hasilnya amit-amit 4% misalnya, ya. Nah, itu kan tentu di luar ekspektasi gitu, di luar ekspektasi. Nah, itu mungkin yang bisa membuat kekhawatiran pasar berlebih. Tetapi kalau seandainya predik 3%, ya, tetapi hasil akhirnya 2%, ya tentu kan itu lebih baik dari prediksi. Itu mungkin bisa membuat sentimen baik untuk market kita. Ya, jadi ya besok, hari ini, malam ini, dan besok, atau mungkin nanti sampai di Jumat, minggu awal ini, minggu pertama di bulan November, akan jadi penentu market. Ya, semoga meskipun turun-turunnya nggak berlanjut-lanjut, meskipun turun, marketnya juga cepat rebound. Ya, dan ya kita harapkan tentu marketnya naik. Nah, kalau dari sisi teknikal, ya so far so good, meskipun dia bentuk ya kan mini double top, ketahan di resisten, breakdown lagi dia punya EMA 200, tapi sekarang ya masih ketahan di sini. Jadi saya sudah bilang sudah ketahan 3, bahkan sudah 4 kali ketahan di support, ya, support sini. Support yang cukup kuat sebenarnya, ya. Support yang cukup kuat, jadi ya ini jadi range sideways sih, ya. Ini sudah membentuk range sideways. Ya, mungkin saja ya kalau memang drop ya kita doakan market nggak akan drop di bawah 5054-an atau batas akhir nggak di bawah 5000 lah. Kalau sampai dropnya sampai mengakibatkan market turun di bawah 5000, maka secara teknikal ya akan tidak menarik atau akan berbahaya justru. Market akan lanjut turun, baru perlahan recovery naik lagi. Ya, jadi kalau bisa kita doakan marketnya nggak turun tapi nggak sampai di bawah 5 ribuan. Atau kalau kita lihat garis trend line, ya mungkin turunnya mentok-mentok di sini. Ya, pas-pasannya di sekitar 5.000. Jadi jangan sampai market turun di bawah 5.000. Maka dari itu ya kita berdoa yang terbaik untuk perekonomian seluruh negara dan perekonomian untuk negeri kita tercinta Indonesia. Oke, ya jadi secara teknikal jangan khawatir, selagi di atas angka yang sudah saya sebutkan tadi, market masih aman. Tinggal kita memanfaatkan momentum untuk average, ya, untuk average saham-saham yang sudah kita beli ataupun untuk serok saham-saham potensial yang kita punya. Ya, yang sudah kita lirik, sudah kita pantau turun, kita hajar, baik itu untuk trading ataupun untuk investasi. Nah, mungkin teman-teman mulai merasa ini, aduh, kok market susah banget ya. Nah, kalau teman-teman merasa trading itu susah, ya kita menawarkan alternatif ya tadi, teman-teman bisa join VVIP Silent Investor. Ya, lebih tenang dan tetap kita pandu. Seperti itu. Oke?
Um, 20 menit cuman bahas. Nah, berikutnya saham-saham apa yang menarik? Ya, kita nggak akan bahas saham. Mungkin saya akan sedikit curhat ya. Kita ada, wah, ini Wood. Ada yang profit saham Wood? Coba dong komen di kolom komentar. Ya, kalau yang profit saham Wood bisa komen di kolom komentar. Wood itu menjadi rekomendasi dari kami. Ya, ya, Wood area beli 494.510 di jam 9.28, harga saat itu masih di sekitar 500, bahkan sempat ke di bawah 500 di sesi 1. Oke, kita antri piramid, ini teknik kita ya. Harga rata-rata setelahnya ya, harga rata-rata kalau kita hitung saya dapat tadi di sekitar 499-an. Oke, habis itu kita jual sebagian di 510-an. Ya, habis itu 50%-nya kita kawal terus sampai high-nya di 565. Ya, sebagian member ada yang jual di 550 sampai 560. Profit 10 sampai 12%, ya, walaupun market di sesi 2 anjlok. Ya, meskipun kita ada cut loss juga beberapa karena panic selling, kita pakai stop loss ketat untuk menghindari US election dan pengumuman GDP. Jadi ya kita stop loss ketat, 2% out, 2% out. Ya, tetapi untungnya hari ini kita masih cover luar biasa oleh Wood, ada juga BSDE dan juga WSKT ya. Profitnya lumayan 3%, 4% ditambah Wood 10%. Ya, sisanya kita ada beberapa cut loss juga, Tama 2% kena cut loss, PTSN juga kegocek sama Bandar, saya juga sudah info, kena cut loss juga 2%, ya, tetapi ya alhamdulillah masih profit. Ya, nah jadi buat tonton yang mau join VVIP boleh banget karena tetap dipandu. Ya, tetap dipandu, jadi tonton nggak usah merasa khawatir. Oke, yang mau bisa chat saya, chat kami, Om Silent ataupun Staff Silent untuk teman-teman yang mau. Nah, Wood ini juga sebenarnya masih menarik untuk swing. Ya, paling kalau mau kita beli pada saat dia pullback, mungkin akan koreksi dulu. Ya, pullback kita bisa beli di area pullback di 440, 450. Ini area pullback. Kalau jebol sih ngeri. Ya, tapi kalau dia di atas itu masih oke. Nah, berikutnya ya mungkin tonton yang nanya Behit, BABP itu gimana Om? Ya, ini yang kasihan sih BABP ya. Dari 67 ya, itu turun ke 55. Coba. Jadi yang HK pada saat di auto reject atas 67 kurang 55 bagi 67. Ya, langsung minus 20%. Langsung minus 20%. Nah, inilah alasan kenapa saya hampir tidak pernah merekomendasikan saham yang baru bangkit dari 50. Bukannya tidak boleh, karena saya paham karakteristik teman-teman itu ada yang suka tinggal kerja, ada yang mungkin sibuk jaga anak, antar anak, kerja, meeting, dan sebagainya. Tiba-tiba kalau main saham-saham seperti ini ditinggal, nggak dipasang otomatis, jebret 20% ludes. Bisa-bisa teman-teman pingsan langsung masuk ke rumah sakit. Nah, karena itu saya tidak pernah rekomendasikan di channel. Itu alasannya. Karena saya mau menjaga teman-teman agar tidak terjerumus. Ya, karena saya paham nih teman-teman kan agak bandel gitu, suka ditinggal-tinggal, abis itu nggak profit baru kan ngoceh-ngoceh. Ya, padahal sebenarnya sudah di-announce semua dari awal, tinggal pasang otomatis, tapi ya tetap tidak dipasang-pasang. Ya, aduh Om saya nanggung ke toilet, paling 5 menit misalnya. Ya padahal kita tahu market dalam 1 menit pun itu bisa berubah drastis. Contohnya seperti ini. Kita beli di 14.45 di 67. Kita tinggal toilet 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, atau toiletnya lagi macet sampai menit ke-6. Ya, 45 sampai 50 berarti. Jebret, dari 67 beli, kita ke toilet 5 menit, harganya ataupun portofolio kita langsung minus 20%. 5 menit. Ya, jadi ini menandakan bahwa jangan sepelekan waktu, apalagi kita trading. Ya, kalau memang mau tinggal kita pakai automatic order. Nah, berikutnya kenapa bisa naik? Ya, salah satunya karena
Salah satunya karena isu Behit ya, ini adalah induk dari segala induk MNC Group. Jadi silsilah MNC Group ini berawal dari MNC Investama. Oke, jadi MNC Investama merupakan induk dari MNC ya. Siklusnya saya agak lupa sih karena strukturnya agak banyak. Nah, cuma seperti MNCN, BMTR, MNCN itu udah kayak cucunya Behit ya. MNCN itu udah kayak cucunya Behit. Ya, anaknya Behit itu BMTR sama BABP kalau nggak salah. Ya, nah BABP ini merupakan anak usahanya langsung dari si MNC Investama. Ya, jadi Behitnya mau melakukan buyback 600 miliar. Ya, saya belum cek dia buyback dia harga berapa, tetapi ya ketika ada buyback, oke, tentu kan artinya perusahaan membeli sebanyak 670 miliar. Ya, 670 miliar 670 miliar. Kalau kita bagi per harga sekarang, kita asumsikan harganya 67. Ya, sebentar. 67 670 juta, 670 miliar. 670 miliar kita bagi dengan 6.700 ya, harga satu lotnya di harga 67. Maka MNC Investama atau Behit itu akan buyback sekitar, ya ini asumsi kasar, 100 juta lot. Ini udah dalam lot 100 juta lot. Ya, saya ulangi 100 juta lot di, ya kita nggak tahu dia buybacknya sampai maksimal berapa, karena kalau harga buyback biasanya itu ada batas maksimal atasnya. Nah, dengan adanya 1 juta lot, dengan adanya 1 juta lot yang dimau buyback, tentu akan menciptakan demand yang besar. Ketika demandnya besar, maka akan membuat harga sahamnya naik. Yang dulunya auto reject bawah nggak bangun-bangun, ya tiba-tiba langsung bangkit. Nah, maka dari itulah Behit naik. Pertanyaannya naiknya sampai kapan? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Yang jelas kalau memang buyback itu benar terjadi, ya bukan tidak mungkin Behit akan terus naik, ya. Karena ini kalau kita hitung baru rally-nya yang ketiga, ini pun rally kecil, ya. Jadi kalau kita hitung masih ada mungkin sekali lagi masih akan potensi naik banyak. Cuman ya karena resikonya tinggi, kita nggak tahu apa yang terjadi karena bandar emiten memang paling sulit kita track. Ya, maka dari itu lebih ke spekulasi. Kalau teman-teman mau silahkan, tapi ya balik tadi harus langsung pasang automatic order. Jangan sampai kita tinggal-tinggal akhirnya yang profit jadi loss. Nah, berikutnya ya karena memang fokusnya di Behit, sebenarnya kayak BABP, BMTR, MNCN ya sebenarnya nggak gitu relate. Ya, sebenarnya nggak gitu relate. Karena apa? Karena meskipun nanti kinerja Behitnya membaik, ya anak usahanya nggak dapat apa-apa, BMTR MNCN nggak dapat apa-apa, kecuali BMTR MNCN yang buyback, ya tentu akan dapat distribusi sebagian pendapatannya ke Behit, karena kan memegang sahamnya. Nah, tapi kalau dibalik, ya tidak ada hubungannya gitu. Jadi anak tidak akan mendapatkan apapun gitu ya, dalam tanda kutip. Ketika misalnya Behit ini buyback untuk ya mungkin untuk alasannya likuiditas, untuk memperkuat modal perusahaan dan sebagainya, ya kan, ya tidak ada hubungannya dengan anak usaha. Ya seperti itu. Jadi ini cuma ikut-ikutan. Jadi kalau kita mau fokus trading, kita bisa fokus di Behitnya aja. Ya, yang mau fast trade boleh. Nah, berikutnya yang teman-teman mau bahas itu katanya ada PNBS. Ini mau right issue di harga 100 ya. Saya juga belum baca, tapi kalau memang benar dia mau IPO, dia mau right issue di harga 100, secara teori mungkin harganya akan ke 100. Cuman ingat ya, kita sudah pernah belajar dari kasusnya Jeskai ya, di mana RI-nya 500, harganya belum sampai 400 sudah dibawa turun ya. Ya, belum sampai 400, harga RI 500 dibawa turun, terjun bebas dari 350 ke 150. Nah, jadi tidak selalu right issue itu akan membuat harga sahamnya naik di harga penebusan, ya di harga right issue. Oke.
Ya, jadi hati-hati karena kalau dicek PNBS ya, kalau dicek PNBS dia punya come date-nya itu tanggal 6, artinya kita harus buy dan hold minimal sampai tanggal 6 dan kita bisa jual di hari Senin. Berarti kan masih ada sekitar 2 sampai 3 hari lagi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, intinya ini saham gocap. Secara fundamental saya agak kurang paham dengan PNBS, tidak pernah pantau, tetapi kalau saya cek ya book value cuma 3, book value-nya 68, pair-nya bengkak, gitu kan, rasio-rasio semua kacau dan sebagainya. Ya kita harus mikir-mikir gitu, jadi ya lebih ke trading aja, manfaatin momentum, pasang trade plan dengan baik, pasang auto TP auto SL, selesai ya. Jadi kalau PNBS sih bandara sudah lebih banyak distribusi, jadi hati-hati. Oke, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Kita nggak akan bahas banyak. Nanti kalau teman-teman mau dapat rekomendasi untuk serok-serok saham bagus, itu bisa join ke VVIP ya. Karena di VVIP sebisa mungkin saya dan tim akan memberikan yang terbaik. Jadi seperti tadi, meskipun marketnya jeblok, ada beberapa saham kita kena SL ketat, tapi bisa terbayarkan nama saham-saham seperti Wood yang 10% lebih. Jadi nggak usah khawatir, saya akan terus memberikan yang terbaik ya. Buat yang mau join VVIP Silent Trader ataupun Silent Investor, itu bisa langsung japri saya ataupun staff saya. Oke? Mungkin itu dulu. Thank you banget buat tonton yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke? See you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.